Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Feli Maita Putri di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Nah, di sini saya cuma sendirian karena tidak dapat menghadirkan bintang tamu yang biasanya mendampingi saya dalam menjawab pertanyaan dari penonton di rumah, sehingga saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton di rumah. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari saudara Rizal, apa itu sentralisasi, desentralisasi, dan kenapa memilih desentralisasi? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizal. Sentralisasi adalah memusatkan wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau orang-orang yang berada di posisi puncak suatu struktur organisasi. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan dihasilkan oleh orang-orang yang berada di posisi puncak, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan menjadi lama. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Berikut ilustrasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Secara umum, sebuah perusahaan diatur menurut garis-garis pertanggungjawaban. Bagan organisasi tradisional atau organisasi sentralisasi dengan bentuk piramidanya mengilustrasikan garis pertanggungjawaban yang mengalir dari CEO turun melewati wakil direktur menuju manajer media dan manajer yang lebih rendah. Sehingga ketika ukuran organisasi bertambah besar, garis pertanggungjawaban ini akan menjadi lebih panjang dan lebih banyak. Struktur tradisional menjadi tidak praktis. Saat ini, praktik kontemporer bergerak menuju suatu hierarki yang datar. Struktur ini yang mengandalkan tim-tim kerja menjadi konsisten dengan desentralisasi. Selanjutnya, alasan memilih desentralisasi. Ada beberapa alasan dalam memilih desentralisasi, diantaranya yang pertama, kemudahan dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, memfokuskan manajemen puncak. Dengan desentralisasi keputusan-keputusan operasional, manajer pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, melatih dan memotivasi para manajer. Memberikan peluang kepada manajer untuk membuat keputusan-keputusan penting yang memungkinkan manajer puncak untuk mengevaluasi kemampuan manajer-manajer lokalnya. Selanjutnya, meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang sangat terdesentralisasi, margin laba secara keseluruhan dapat menutupi ketidakefisienan yang terjadi pada berbagai divisinya. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari saudara Jamilah, yaitu apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Nah, di sini akuntansi pertanggungjawaban didefinisikan oleh beberapa para ahli, di antaranya yang pertama yaitu Hansen Mowen. Menurut Hansen Mowen, akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian pertanggungjawaban, pembuatan ukuran kinerja, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Selanjutnya, menurut Radianto, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat-pusat tanggung jawab pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat tanggung jawab itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Ihsan, akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan-pengetahuan umum di mana kegagalan-kegagalan bisnis dapat diefektifkan dengan cara mengendalikan tanggung jawab orang-orang untuk membawanya keluar operasional. Jadi, menurut pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah bagian yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan suatu perusahaan, dan dapat disimpulkan suatu perusahaan tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi tanpa penerapan akuntansi manajemen yang baik di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari Udin. Apa saja jenis-jenis pusat pertanggungjawaban dan contohnya? Jadi ada beberapa jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi.
Nah, sebelum saya menjelaskan satu persatu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, saya akan menjelaskan apa itu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kita masuk ke dalam jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya. Pusat biaya maksudnya adalah manajernya bertanggung jawab terhadap biaya di dalam perusahaan, contohnya yaitu departemen produksi. Selanjutnya, pusat pendapatan maksudnya yaitu manajernya hanya bertanggung jawab terhadap penjualan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, pusat laba. Di sini maksudnya yaitu manajernya bertanggung jawab terhadap laba perusahaan. Di beberapa perusahaan, manajer pabrik juga diberikan tanggung jawab untuk membuat dan memasarkan produk mereka, sehingga manajer mereka memegang kendali terhadap pusat laba. Selanjutnya, pusat investasi. Maksudnya di sini adalah manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi perusahaannya. Berikut gambar-gambar dari jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Dari gambar dapat dilihat bahwa pusat biaya manajernya hanya bertanggung jawab terhadap biaya modal saja. Sedangkan pada pusat pendapatan, manajernya bertanggung jawab pada biaya modal dan penjualan. Sedangkan di pusat laba, manajernya bertanggung jawab terhadap biaya modal dan penjualan juga. Dan pusat investasi, manajernya bertanggung jawab terhadap biaya modal, biaya penjualan, dan investasi, serta lain-lainnya di dalam perusahaan. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Monica. Pertanyaannya adalah, apakah konsep dan perbedaan dari variable costing dan full costing? Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang konsep variable costing dan full costing. Di dalam perusahaan terdapat dua jenis harga pokok, yaitu harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Nah, dalam penentuan harga pokok produksi terdapat dua metode, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi dengan memperhitungkan semua biaya yang masuk dalam proses produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik tanpa memperhatikan perilakunya. Sedangkan variable costing adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang perilakunya variabel ke dalam harga pokok produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang variabel. Selanjutnya, perbedaan antara variable costing dan full costing. Perbedaan antara variable costing dengan full costing terletak pada tujuan utamanya, yaitu konsep variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan konsep full costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan eksternal. Adanya kedua perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap yang selanjutnya mempengaruhi. Yang pertama, penentuan besarnya harga pokok produk dan besarnya harga pokok persediaan. Yang kedua, penggolongan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, metode full costing terdiri atas beban bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang variabel maupun tetap. Sedangkan variable costing sama dengan full costing, tetapi tidak diikuti dengan beban overhead pabrik yang tetap. Selanjutnya, saya akan menjabarkan perbedaan antara full costing dan variable costing dalam sebuah tabel berikut ini. Selanjutnya, saya juga akan menambahkan kelemahan dan kelebihan metode full costing dan variable costing. Yang pertama, kelemahan dan kelebihan metode full costing.
Kelebihan dari metode full costing yaitu yang pertama, menampilkan biaya overhead sesungguhnya sebab mengandung dua jenis biaya, yaitu overhead tetap dan variabel. Yang kedua, metode ini mampu menunda pembebanan biaya overhead saat produk belum laku terjual. Yang ketiga, pembebanan biaya overhead atas barang yang belum laku bisa dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga pokok dalam persediaan kita. Selain itu, kelemahan dari full costing yaitu harga jual menjadi lebih tinggi ketimbang memakai variable costing. Pasalnya, metode full costing menganggap konsumen rela membayar berapapun harga barang tersebut. Metode ini cocok untuk perusahaan yang memang menyediakan bahan pokok masyarakat. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan metode variable costing. Metode variable costing memiliki beberapa kelebihan, yaitu baik untuk Anda yang hendak melakukan perencanaan laba jangka pendek. Yang kedua, biasa dipakai untuk pengendalian biaya sebab variable costing membagi biaya tetap menjadi dua golongan. Yang ketiga, dapat dipakai sebagai referensi pengambilan keputusan untuk order pesanan khusus yang tidak membutuhkan order banyak seperti full costing. Tapi, metode variable costing ini memiliki kelemahan yang cukup banyak dibandingkan manfaatnya. Yang pertama yaitu pemisahan biaya tetap tadi sulit untuk dilakukan. Selain itu, banyak beranggapan bahwa metode ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi dan menyebabkan naik turunnya laba karena adanya perubahan dalam penjualan. Variable costing juga tidak cocok diterapkan pada perusahaan musiman karena akan menyajikan kerugian laba yang tidak normal. Dalam metode variable, overhead tetap tidak dimasukkan sehingga nilai persediaan menjadi lebih rendah, begitu pula model kerjanya. Selanjutnya, pertanyaan dari Budi. Bagaimana cara menilai persediaan dengan menggunakan metode variable costing dan full costing? Nah, dengan adanya perbedaan pembebanan elemen biaya produksi kepada produk antara metode full costing dengan metode variable costing, menimbulkan pula perbedaan harga produk persediaan. Pada metode full costing, BOP tetap dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh sebab itu, kalau sebagian produk masih ada dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian BOP tetap masih melekat pada harga pokok persediaan. Sedangkan dalam metode variable costing, tidak membebankan BOP tetap ke dalam harga pokok produk. Akan tetapi, BOP tetap eksklusif dibebankan ke dalam laba rugi sebagai biaya periode. Oleh sebab itu, produk yang masih ada dalam persediaan atau belum terjual hanya dibebani biaya produksi variabel atau BOP tetap, tidak melekat pada harga pokok persediaan. Berikut saya akan memaparkan contoh perhitungan harga pokok produknya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Mansur. Bagaimana penyusunan laba rugi dengan metode full costing dan variable costing? Nah, penyusunan laporan laba rugi menggunakan metode full costing akan saya lampirkan bentuk laporannya. Pada pendekatan full costing, kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik tetap maupun variabel. Biaya digolongkan dengan pendekatan fungsi, yaitu biaya digolongkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya digolongkan dengan pendekatan variabilitas, yaitu biaya digolongkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Pada pendekatan variable costing, kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan BOP tetap termasuk biaya periodik. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Nur mengenai bagaimana hubungan antara produksi, penjualan, dan laba menggunakan metode variable costing dan full costing. Nah, hubungan laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya full berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Apabila barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya full costing. Menurut perhitungan biaya full costing, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya.
Selain itu, unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap periode berjalan. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut perhitungan biaya full costing lebih besar dari biaya overhead tetap periode berjalan, sejumlah overhead tetap yang keluar dari persediaan. Oleh karena itu, laba menurut perhitungan biaya variabel lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya full costing karena sejumlah overhead tetap mengalir keluar dari persediaan awal. Berikut saya gambarkan hubungan produksi, penjualan, dan laba menggunakan variabel costing dan full costing. Variabel kunci untuk menjelaskan perbedaan di antara kedua laba tersebut adalah analisis arus overhead tetap. Perhitungan biaya variabel selalu mengakui total overhead tetap periode sebagai beban. Di pihak lain, perhitungan biaya full hanya mengakui overhead tetap yang ada pada unit yang terjual. Apabila jumlah yang diproduksi berbeda dari yang terjual, overhead tetap akan mengalir keluar atau ke dalam persediaan. Apabila jumlah overhead tetap dalam persediaan meningkat, maka laba menurut perhitungan biaya full lebih besar daripada laba menurut perhitungan biaya variabel dengan menghitung kenaikan bersih. Berikut juga saya akan nyatakan selisih antara laba bersih menurut perhitungan biaya full dan perhitungan biaya variabel. Apabila overhead tetap persediaan berkurang, maka laba menurut perhitungan biaya variabel lebih besar daripada laba menurut perhitungan biaya full. Perubahan overhead tetap dalam persediaan adalah tetap sama dengan selisih di antara kedua laba. Perubahan ini dapat dihitung melalui perkalian tarif overhead tetap dengan perubahan total unit persediaan awal dan akhir, yang merupakan selisih antara produksi dan penjualan. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Ica mengenai apakah yang dimaksud dengan segmen. Nah, pengertian segmen, saya akan membahas pengertian segmen menurut Hansen dan Mowen. Menurut Hansen dan Mowen, segmen adalah submit dari perusahaan yang cukup penting untuk menjamin produksi laporan kinerja. Segmen bisa menjadi divisi, departemen, lini produk, kelas pelanggan, dan seterusnya. Nah, untuk mengukur kinerja segmen, maka manajemen perusahaan memerlukan informasi detail mengenai sebuah segmen. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan laba rugi setiap segmen. Laporan segmen adalah yang menyajikan informasi tentang laba rugi untuk setiap segmen. Dengan adanya laporan segmen, maka akan diketahui bagaimana kinerja dari setiap segmen. Dan juga, segmen adalah subkumpulan data analisis. Misalnya, dari seluruh kumpulan pengguna, salah satu segmen mungkin adalah pengguna dari negara atau kota tertentu. Segmen lainnya mungkin adalah pengguna yang membeli lini produk tertentu atau yang mengunjungi berbagai bagian tertentu dari sebuah situs. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Vina mengenai bagaimana cara penyusunan laporan laba rugi segmen dengan pendekatan variable costing. Nah, pelaporan segmen adalah pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Informasi segmen bisa disajikan di dalam batang tubuh laporan keuangan sebagai catatan atas laporan keuangan atau di dalam skedul terpisah yang merupakan bagian integral dari laporan perusahaan. Laporan segmen adalah laporan laba rugi yang menyajikan informasi tentang laporan laba rugi untuk setiap segmen usaha. Dengan adanya laporan segmen, maka akan diketahui bagaimana kinerja masing-masing segmen usaha tersebut. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan beban pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan full dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode juga berbeda. Saya akan melampirkan data dari Fairchild Company sebagai acuan dalam laporan laba rugi segmen menurut variable costing. Berikut datanya. Dengan menggunakan data dari Fairchild Company, menunjukkan cara menghitung beban pokok penjualan dan laporan laba rugi dengan menggunakan metode perhitungan biaya variabel.
Tampilannya menunjukkan laba menurut perhitungan biaya full adalah 50.000 US dollar, lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan biaya variabel. Perbedaan ini karena sebagian overhead tetap periode tersebut yang masuk dalam persediaan ketika perhitungan biaya full digunakan. Bahkan hanya 200.000, yaitu 25 kali 8.000 dari overhead tetap yang dimasukkan dalam beban pokok penjualan pada perhitungan biaya full dan sisanya yaitu 50.000 atau 25 kali 2.000 ditambah kepersediaan. Akan tetapi, pada perhitungan biaya variabel, semua biaya overhead tetap sebesar 250.000 untuk periode tersebut ditambahkan ke beban pada laporan laba rugi. Perhatikan bahwa beban penjualan dan administrasi tidak pernah dimasukkan dalam biaya produk. Beban penjualan dan administrasi selalu dikeluarkan dari laporan laba rugi dan tidak pernah muncul di laporan posisi keuangan. Sekian hasil diskusi hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.